Terdengar saya berdiri mengira itu tawa kuntilanak ketika kami mendengar suara musik dari kejauhan. Lah, ada suara dangdutan. Berarti kita sudah di bawah ya? Apa ada hajatan? Terlepas 2 jam sudah sejak kami mendengar suara musik tadi. Namun tidak ada tanda-tanda sedikit pun kami akan sampai di sebuah desa. Kami justru seperti kembali masuk hutan. Pohon-pohon tinggi kembali menyapa. Kali ini dengan semak belukar yang tingginya melebihi kepala kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Saya Nina. Ini kisah kami. Saya dan beberapa rekan yang kebetulan dulunya adalah teman satu kantor, kecuali Asep. Kisah ini diawali ketika kami berencana menghabiskan libur akhir tahun untuk sejenak melepas kejenuhan di rutinitas pekerjaan yang mulai membuat kami bosan, terutama menghadapi kemacetan ibu kota. Waktu itu, Desember 2015, tibalah hari di mana kami memutuskan untuk mendaki Gunung Slamet yang merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah. Rencana awal kami akan naik melalui pintu masuk pemandian air panas Guci. Tapi entah kenapa, pagi itu ketika kami sampai, mobil elf yang kami tumpangi diminta untuk berputar arah. Yang kami sendiri tidak tahu diarahkan kemana. Setelah berputar dan bertanya sana-sini, kami diarahkan ke sebuah desa. Desa yang menurut saya cukup rapi, namun berkesan sepi. Karena sepanjang jalan, kami hanya menemui beberapa penduduk desa saja. Sampailah kami di ujung jalan desa ini. Kami memarkirkan mobil yang kami sewa di sebuah tanah lapang yang sepertinya sebuah kebun milik warga. Kami sempat kebingungan karena ketika kami turun, kami tidak melihat pos pendaftaran seperti yang terdapat pada jalur resmi pada umumnya. Yang terlihat hanya rumah-rumah penduduk saja yang sepi seperti tak berpenghuni. Sempat beberapa lama kami hanya terdiam karena tidak tahu harus kemana. Tidak ada orang atau penduduk desa yang bisa kami tanyai. Supir yang mengantar kami pun bingung karena sepertinya ini juga kali pertama mereka mengantar pendakian lewat jalur ini. Setelah mencoba mencari-cari info, syukurlah tak berapa lama kami langsung diarahkan ke sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat kami memarkirkan mobil. Kami langsung bergegas mengemasi barang-barang. Tibalah kami di sebuah rumah berwarna biru muda yang sudah samar warna catnya. Dukuh Liwung. Itu pertama kali yang kami baca sebuah papan nama tertancap di atas depan rumah ini. Jujur saja, saya pribadi tidak mengenal jalur ini. Maklum, saya ini bukan pendaki profesional, hanya hobi menikmati alam. Panji, teman kami yang pertama kali memberitahukan kami bahwa jalur yang akan kami lewati ini adalah jalur pendakian legenda, di mana Suhokji menempuh jalur yang sama ketika mendaki gunung ini. Mungkin Panji pun baru mencarinya di Google mengenai jalur ini. Akhirnya kami dipersilahkan masuk ke sebuah rumah yang ternyata milik juru kunci gunung ini. Panggil saja si Mbah. Sosok lelaki tua, kurus, namun terlihat masih sangat sehat di usianya yang pastinya sudah tidak muda lagi.
Beliau duduk bersila di atas lantai rumah yang masih berbalut acian semen halus khas rumah desa. Dengan senyumnya, si Mbah menyambut kedatangan kami yang hanya satu-satunya tamu di rumah ini pada hari itu. Kami bertujuh, 5 laki-laki dan 2 perempuan. Saya dan teman saya Widi. Setelah dipersilahkan masuk dan kami bersalaman dengan si Mbah, kami pun turut duduk bersila bersama si Mbah yang mulai melemparkan pertanyaan kepada kami satu persatu. Dari mana kami berasal? Setelah berkenalan, si Mbah langsung bercerita pengalaman beliau selama menjadi penjaga gunung ini, terutama pengalaman dalam menolong pendaki-pendaki nakal dan sompral yang banyak tersesat bahkan hilang di gunung ini. Deg-degan, tapi kami tetap menyimak cerita demi cerita yang dituturkan si Mbah, mulai dari yang hilang berhari-hari sampai yang tidak bisa diselamatkan. Kami tahu tujuan beliau menceritakan itu semua bukan untuk menakut-nakuti kami, tapi untuk dijadikan pelajaran agar tidak berlaku seenaknya di gunung ini atau di tempat lain dimanapun kami berada. Sekilas pasti terlihat ketakutan di wajah kami yang tidak menyangka bahwa kami akan melewati jalur ini. Tahu namanya saja tidak. Gak pernah kepikiran kami benar-benar seperti disesatkan. Tapi si Mbah mencoba menenangkannya. Namun suaranya terdengar berat, sehingga kami tahu bahwa sejujurnya jalur ini memang angker untuk dilalui. Setelah cerita panjang lebar dan meneguk teh hangat yang disediakan oleh istri si Mbah, dan suasana sudah mencair dari cerita-cerita horor yang dituturkan sebelumnya, pertanyaannya terakhir si Mbah adalah siapa di antara saya dan Widi yang sedang haid atau waktu haidnya sudah dekat. Sempat saling lirik, namun alhamdulillah saya baru selesai masa itu, tapi tidak dengan Widi. Sepertinya dia akan haid dalam waktu dekat. Si Mbah lalu memberikan kami sebuah bungkusan berbalut kain putih berisikan kemenyan. Kami sempat bingung. Lalu si Mbah menjelaskan bahwa kalau di atas nanti salah satu di antara kami datang bulan, mohon jangan ikut muncak, agar berdiam diri saja di tenda. Dan sebelum turun, kami diperintahkan untuk membakar kemenyan tersebut dan meraupkan asapnya ke wajah kami masing-masing. Bukan hanya saya dan Widi, tapi kami bertujuh. Tujuannya adalah agar kami tidak disesatkan oleh penghuni gunung ini ketika perjalanan pulang nanti. Saling curi pandang tak terlakukan dari wajah kami, tapi kami pun tidak mungkin menolaknya. Akhirnya kami memutuskan tetap membawa bungkusan kain putih itu bersama kami menaiki gunung ini. Waktu sudah menunjukkan sore hari. Kami pun bergegas mengemasi barang kami untuk melakukan pendakian. Nantinya kami akan ditemani oleh Pak Sakri, penduduk asli desa ini, dan masih satu keluarga dengan si Mbah. Sebelumnya kami sebenarnya tidak berniat memakai jasa porter atau sejenisnya, karena kami tidak pernah melakukan itu di pendakian kami sebelumnya. Namun dari cerita Mbah, si Mbah menyarankan agar kami ditemani anaknya minimal sampai pos 2, karena jalur ini masih jarang dilewati. Banyak sekali jalur bercabang yang bisa membuat kami bingung dan bisa jadi membuat kami tersesat. Akhirnya kami setuju, karena kami pun tidak mau ambil resiko jika yang dikatakan si Mbah adalah benar adanya. Akhirnya setelah selesai berkemas dan berpamitan pada si Mbah dan keluarganya, seperti biasa
tidak lupa pula kami memanjatkan doa mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pendakian kami kali ini. Setelahnya barulah kami mulai menapaki jalur pendakian legenda ini. Awal perjalanan kami disambut kebun-kebun warga yang tertata rapi khas pedesaan, melalui tanah lapang di mana ada tugu batas desa ini di sana. Lalu kami disambut kebun karet yang pohonnya menjulang tinggi, berjejer rapi, seolah mengucapkan selamat datang kepada kami semua. Selepas melewati kebun karet, kembali kami menemui perkebunan warga, dan di sanalah kami menemui Pak Sakri untuk bertanya kali ini. Pak Sakri, seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, usianya mungkin kurang lebih 40 tahun. Tubuhnya kurus, namun berotot, khas penduduk desa yang suka bekerja keras. Pekerjaan hari-hari beliau adalah berkebun, sama seperti penduduk lain desa ini. Setelah berkenalan dan berbincang sebentar, kami menunggu Pak Sakri bersiap-siap. Pak Sakri sebenarnya bukan porter yang seharusnya menemani kami, tapi anak mbah yang satunya yang mengantarkan kami bertemu. Pak Sakri inilah yang seharusnya menemani kami sampai pos 2. Namun karena satu dan lain hal, akhirnya Pak Sakri menggantikan posisinya. Perjalanan dimulai kembali dengan Pak Sakri membuka batas kebun yang terbuat dari pagar bambu agar kami bisa melewati jalur pendakian ini. Dengan ini jelas memastikan bahwa jalur ini bukan jalur pendakian umum biasa, namun hanya orang-orang tertentu yang tahu keberadaan jalur ini saja yang melewatinya. Awal memasuki jalur ini, kami disambut oleh pohon-pohon besar dan tinggi dengan akar-akar besar bergantung di sana-sini, menjadi pemandangan alam yang asri. Namun kesan angker tak bisa dipungkiri. Jalur ini lebih terlihat seperti hutan rimba daripada jalur pendakian gunung pada umumnya. Jalan setapaknya sudah banyak tertutup pohonan dan agak licin, tanda jarang dilewati. Namun karena hari masih sore dan matahari bersinar dengan cantiknya menembus celah-celah pepohonan yang kian gagah tertancap di setiap sudut hutan ini, tetap menyajikan pemandangan yang indah di mata kami. Tidak terasa, sejuknya udara, indahnya pemandangan itu mengantarkan kami yang tanpa sadar sudah sampai di pos pertama jalur pendakian ini. Ada sedikit tanah lapang di sana. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak, menikmati segernya udara dan sejuknya cuaca sore itu. Di sela-sela istirahat, saya dan Widi menggunakan kesempatan itu untuk buang air kecil. Seperti biasa, kami pun mencari celah di balik pepohonan dan tidak lupa untuk bilang permisi, karena bagaimanapun kami adalah tamu di tempat ini. Setelah menemukan tempat yang pas, saya dan Widi berjaga bergantian. Saya lebih dulu baru Widi, dan kami yang lain pun turut melakukan hal yang sama. Istirahat sejenak sambil mencari celah pohon untuk buang air kecil. Panji salah satunya. Awalnya tidak ada yang aneh dengan kegiatan kami, karena hal ini umumnya dilakukan para pendaki lain. Namun sungguh kami tidak pernah menyangka istirahat pertama kami inilah yang awal mula yang menyebabkan kejadian-kejadian aneh dan mistis selama pendakian kami dimulai. Selepas membersihkan diri setelah buang air kecil, kami duduk di batang pohon mati di bawah bedeng non-permanen yang terbuat dari batang pohon kecil dan plastik putih yang sudah lusuh dan bolong juga di sana-sini. Buatan para pendaki terdahulu sepertinya. Terlihat ada bekas bakaran-bakaran menyisakan warna hangus di tanah dan beberapa sampah kecil yang terlihat sudah sangat lama ditinggalkan di sana.
ketika kami sedang asik beristirahat, seraya meluruskan kaki kami. Mengendorkan otot yang tegang, kami disibukkan dengan banyaknya pacet dan lintah yang menempel pada kaki kami. Tidak cuma di kaki, tapi juga di punggung teman kami. Syukurlah saya tidak kebagian dalam drama ini. Gelak tawa tak terelakkan melihat tingkah-tingkah sesama tim kami yang kegelian melihat lintah menempel di tubuh mereka. Mereka memutar-mutarkan badan seraya mencari lagi di mana lintah-lintah itu menempel. Ada yang masih kecil, ada yang sudah menjadi sangat gemuk. Tanda lintah itu sudah cukup lama berada di sana dan menghisap banyak darah. Ketika ingin melanjutkan perjalanan, sayup-sayup terdengar azan maghrib berkumandang. Akhirnya kami memutuskan menunda perjalanan kami sejenak dan melanjutkan setelah azan maghrib selesai. Perjalanan menuju pos 2 pun dimulai, masih dengan pemandangan yang sama. Pohon-pohon besar dengan akar-akar yang kekar tertancap gagah di hutan belantara ini. Sekilas mirip hutan di pinggiran sungai Amazon atau di film Anaconda. Benar-benar liar. Ukuran batang pohonnya mungkin cukup jika dipeluk oleh 2 orang dewasa atau bahkan lebih. Hari sudah mulai gelap. Tidak ada yang aneh dengan perjalanan kami sejauh ini. Sampai pada suatu titik, Panji, teman kami, mengeluh sakit pada kaki kanannya. "Break, berhenti dulu, kaki gua sakit," ucapnya. "Kenapa, Nji?" tanyaku. "Gak tahu, tiba-tiba sakit banget." "Ya udah, istirahat dulu, nanti baru kita lanjut lagi," seru teman yang lainnya. Kami beristirahat di jalur karena memang tidak ada tanah lapang di sana, hanya jalur setapak yang ditumbuhi pepohonan lebat. Sambil berdiri, kami mencoba mengatur nafas masing-masing, berharap sakit kaki Panji cepat mereda. Panji berusaha menenangkan kakinya yang seolah tiba-tiba mogok, tidak mau berjalan, dibantu oleh Bang Eps dan rekan lainnya. Setelah memastikan bahwa kaki Panji baik-baik saja dan istirahat cukup, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, namun dengan tempo yang lambat. Seiring berjalan makin lama, kaki Panji terasa sakit dan berat, hingga akhirnya memaksa kami harus berhenti kembali. Padahal baru beberapa saat berjalan. Kali ini Pak Sakri coba membalurkan krim peregang otot pada kaki Panji yang sebelumnya pun sudah dilakukan teman kami yang lain. Namun seperti tidak ada hasilnya. Kaki Panji tetap terasa sakit. Dengan pertimbangan hari yang kian gelap dan persediaan headlamp beberapa dari kami tiba-tiba tidak berfungsi. Padahal sebelumnya baik-baik saja. Kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Walau waktu menunjukkan pukul 8 malam, itu artinya kurang lebih 4 jam sudah kami berjalan. Waktu yang cukup lama dengan jarak yang belum seberapa ini. Kami bergegas melanjutkan perjalanan menuju pos 2, di mana di sana terdapat tanah lapang. Jadi kami bisa beristirahat dengan lebih leluasa. Namun tidak lama, lagi-lagi Panji berhenti. Sepertinya kaki kanannya sudah benar-benar tak bisa diajak berdamai. "Break, tolong berhenti," seru Panji lagi. Saya dan Widi, karena wanita berjalan di tengah, usap, Asep, dan berjalan paling depan dan langsung menghentikan langkah kami. Kami kembali beristirahat di jalur. Namun kali ini saya memilih duduk sambil meluruskan kaki. Begitu juga dengan teman-teman yang lainnya. Hanya Panji yang masih berdiri dengan memegangi batang pohon yang digunakan untuk membantunya berjalan. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Tiba-tiba suara Panji terdengar. Kami semua terdiam. "Nama saya Panji," lanjutnya. "Saya mohon maaf kalau
Mungkin ada salah kata dan perbuatan saya. Kalau tadi saya buang air kecil tidak bilang permisi, saya mohon maaf. Saya tidak ada maksud apapun. Saya tidak ada maksud mengganggu atau bersikap kurang sopan. Saya mohon maaf, ujarnya. Kami terkejut dengan ucapan Panji tersebut yang tiba-tiba saja meminta maaf pada entah siapa. Semua mendengarkan dengan wajah bertanya-tanya, namun tidak bisa pula diklarifikasi dalam keadaan sekarang. Akhirnya, tak butuh waktu lama. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kaki Panji tiba-tiba saja pulih. Tidak terasa sakit sedikit pun. Gak tahu kenapa, kaki gua sekarang tiba-tiba gak sakit lagi. Gak berat lagi. Jelas Panji. Saling pandang antara kami dengan wajah penuh tanya, tentu saja tak terelakkan lagi. Antara lega karena artinya kami bisa melanjutkan perjalanan, namun juga bingung apa yang terjadi sebenarnya. Dengan hati yang masih penuh tanya, kami pun melanjutkan perjalanan. Kejadian barusan mengingatkan kami pada cerita-cerita Mbah Kuncen. Sudahlah, semoga tidak semengerikan itu, ucap saya dalam hati. Insya Allah tujuan kami baik, tidak ingin merusak, apalagi bersikap tidak sopan di gunung ini. Langkah kami sekarang lebih cepat karena Panji sudah bisa berjalan normal. Sembuhnya kaki Panji tadi mudah-mudahan menjadi akhir rintangan perjalanan ini dan dimudahkan untuk perjalanan selanjutnya sampai kami pulang ke rumah masing-masing dengan sehat dan selamat. Itu doa saya. Namun pengabulan doa memang tidak secepat itu. Kejadian demi kejadian aneh yang kami alami selepas perjalanan dari istirahat barusan datang silih berganti. Kini di tengah perjalanan menuju pos berikutnya, kami kembali disambut oleh penunggu gunung lainnya. Gunung ini hari semakin gelap, hawa dingin mulai menyeruak masuk ke dalam sela-sela jaket kami. Cahaya bulan redup, terhalang rimbunya pohon-pohon yang seolah mengamati kami sejak awal. Syukurlah, ternyata kami telah sampai di pos 2. Ada sedikit tanah lapang. Kami bisa beristirahat lebih leluasa sekarang, meluruskan kaki, dan mengeluarkan cemilan dari dalam tas kami. Namun, karena hari sudah semakin gelap, Pak Sakri meminta kami agar tidak berlama-lama di pos ini. Entahlah, nada suaranya lebih seperti ingin mengatakan bahwa memang tidak baik berlama-lama di pos ini. Tapi saya tidak menghiraukan itu dan tidak pula ingin bertanya lebih jauh. Karena hari memang sudah sangat gelap dan tubuh ini pun sudah minta istirahat. Jadi yang terbaik memang kami harus bergegas melanjutkan perjalanan agar dapat segera sampai di pos 3 dan bermalam di sana. Perjalanan pun dimulai kembali. Asep dan Usep masih bertahan di posisi depan, diikuti oleh Widi dan saya, lalu Fahmi, Bang Eps, dan Panji. Jalur yang kami lalui masih sama, jalan setapak yang hampir tak terlihat karena dipenuhi tumbuhan liar. Terdengar seperti suara burung, namun tidak ada yang melintas di atas kami. Suara sangat dekat dan jelas. Dengan santai saya bertanya kepada Pak Sakri. "Burung apa, Pak?" tanyaku. "Udah, jangan didengerin, jangan lihat-lihat ke atas," jawab Pak Sakri pelan. Mendengar jawaban itu justru malah membuat kami semakin penasaran. "Emang apa, Pak?" tanya teman kami yang lain. "Gak apa-apa," jawab Pak Sakri sangat singkat. Sejenak kami terdiam. Hawa mistis kini lebih terasa menyelimuti setiap sudut hutan ini. Kami merasa ada kehadiran makhluk lain di sini. Dan kami sadar sejak dari tadi kami tidak sendiri. Bunyi itu terdengar lagi. Kali ini Pak Sakri berpindah posisi dari belakang ke depan. Kini tinggal Bang Eps dan Panji
berada paling belakang, saling bergantian. Saya pindah ke depan, ujarnya sambil bergegas jalan ke depan. Bang Eps dan Panji sudah pasti beruji nyali di belakang sana. "Kenapa, Pak?" tanyaku. "Gak apa-apa," jawabnya. "Sudah, lanjut jalan. Jangan berhenti, biar cepat sampai di pos 3. Kita bisa cepat bangun tenda di sana. Terus tidur," sambung Pak Sakri. Tapi karena kami penasaran dan pastinya sangat ingin tahu ada apa sebenarnya, kami sedikit memaksa Pak Sakri untuk memberitahu suara apa itu dengan nada suara yang seolah-olah dibuat agar terdengar biasa. Pak Sakri akhirnya memberitahu kami suara apa itu sebenarnya. Itu adalah suara kuntilanak laki-laki, biasanya menyerupai demit jadi-jadian dari manusia-manusia penganut ilmu hitam, ujarnya. "Hah? Yang benar, Pak?" tanyaku. "Iya, tapi jangan takut. Baca-baca doa aja. Pikiran jangan kosong. Insya Allah gak diganggu," jawab Pak Sakri menenangkan. Disinilah saya baru tahu bahwa kuntilanak itu ada laki-laki dan ada juga yang perempuan. Kuntilanak laki-laki katanya lebih jahat daripada yang perempuan. Tapi apapun itu tetap saja bagi saya mereka menyeramkan. Kuntilanak itu kini mengikuti sepanjang perjalanan kami. Waktu saya tidak melihatnya, tapi saya dapat merasakan bahwa kuntilanak tersebut mengamati kami sejenak dari tadi. Entah kesalahan apa lagi yang kami perbuat kali ini, sehingga harus diikuti makhluk jadi-jadian seperti ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kami belum juga sampai di pos 3. Perjalanan terasa sangat lambat, padahal kami terhitung jarang sekali berhenti semenjak kaki Panji sudah kembali pulih tadi. Suara kuntilanak itu timbul dan tenggelam, tapi pasti ada di sekeliling kami, mengiringi perjalanan kami di sepanjang malam ini. Tiba di sebuah tanah lapang yang tidak begitu besar. Sudah tertancap 2 tenda di atas sana. Ini pasti pos 3. Akhirnya kami menemui pendaki lain di gunung ini, di mana semenjak awal perjalanan tidak ada satupun pendaki lain berpapasan dengan kami. "Alhamdulillah, sampai juga," ucap teman-teman kami seraya meluruskan kaki yang sejak tadi minta berhenti. Tidak terasa hampir 8 jam perjalanan kami hanya dari base camp sampai di pos 3 ini. Jalur yang kami lewati sebenarnya tidak terlalu terjal, tapi tidak pula landai. Hanya saja terlalu penuh semak belukar. 2 tenda yang sudah terpasang milik pendaki lain ini terlihat begitu sepi. Tanda penghuni di dalamnya sudah beristirahat dalam lelap. Namun ada yang ganjil dengan 2 tenda ini. Terdengar suara lantunan ayat kursi Al-Quran dari dalam tenda. Mungkin berasal dari salah satu HP milik pendaki di dalamnya. Suara riuh kami mungkin membangunkan salah satu penghuni tenda tersebut. Samar-samar saya mendengar Panji dan rekan lainnya yang sudah sampai lebih dulu berbincang dengan pendaki itu. Ada yang kesurupan tadi, temannya yang perempuan. Jelas Panji seraya berjalan ke arah kami. "Di mana saya?" Fahmi dan Widi baru saja tiba di pos ini. "Kapan?" tanyaku. "Barusan katanya, sebelum kita datang," jelasnya. "Oh, itulah sebabnya mengapa mereka membunyikan lantunan ayat suci Al-Quran dari dalam tenda. Tapi sepengalaman kami, hal itu hanya akan membuat penghuni lain di sini makin marah karena merasa terasa ditantang dan diusik keberadaannya. Tak lama kami bergegas mencari lahan bagian datar yang kira-kira dapat kami jadikan tempat bermalam. Namun karena terlalu sempit dan hanya menyisakan tanah kosong sedikit yang posisinya agak miring, terpaksa kami membangun tenda di sana. Setelah 2 tenda terpasang rapi, Pak Sakri yang sejak tadi berdiri di samping tempat kami mendirikan tenda
mengamati ke arah pohon, tempat dari mana arah kami datang tadi. "Masih ada ya, Pak?" tanya Panji. Panji dan Bang Eps terlihat bolak-balik, berkerumun mendekati Pak Sakri. "Itu di pohon itu, lagi liatin ke sini," jawab Pak Sakri santai sambil meniupkan asap rokoknya. "Apaan sih, Ji?" tanya aku. "Kuntilanak," jawabnya singkat. Tidak mau memperpanjang pembicaraan, saya langsung menenggelamkan diri, bergabung dengan Widi yang sedang memanaskan air bersama Fahmi, Asep, dan Usep, serta Bang Eps yang sejak tadi mondar-mandir tidak jelas. "Tuh, masih ada kuntilanaknya. Tuh, bunyinya masih kedengeran," ucap Panji seraya mendatangi kami semua. Bunyi wuk wuk kembali terdengar. Kami hanya saling curi pandang, tidak bisa banyak komentar. Takut salah ucap, malah bisa jadi sasaran. Sudahlah, jangan dihiraukan, pikirku. Lalu kami melanjutkan memanaskan air dan menyiapkan beberapa gelas untuk menyeduh kopi dan teh. Setelah selesai memanaskan air dan membuat teh dan kopi untuk sedikit menghangatkan badan, kami melakukan sholat isya dan mengqodho sholat maghrib. Setelahnya kami bergegas masuk ke tenda beristirahat karena kami harus melanjutkan perjalanan kembali esok pagi. Ketika saya dan yang lain sudah berada di dalam tenda, Pak Sakri dan Panji sepertinya masih berbincang di luar. Entah apa yang mereka bicarakan. Sepertinya pembahasan mengenai kaki Panji yang terasa sakit tadi. Ternyata menurut Pak Sakri, kaki Panji ditumpangi 3 makhluk halus penunggu tempat di mana Panji buang air kecil. Akhirnya kami pun terlelap dalam dingin dan gelapnya malam gunung ini. Bintang tidak lagi tampak, tertutup gelapnya malam dan rimbunnya pohon hutan ini. Malam ini kami semua beristirahat di bawah redupnya cahaya bulan di dalam keremangan tenda dengan tetap ditemani sosok jadi-jadian yang sejak tadi sore seolah enggan pergi meninggalkan kami sendirian di hutan ini. Mereka tetap setia mengamati dari balik pohon tempat mereka bersembunyi. "Emang lo gak bilang permisi?" tanyaku pada Panji pagi itu. Kini hari telah berganti, cahaya bulan yang redup semalam sudah berubah menjadi terangnya sinar matahari. Sosok jadi-jadian pun entah kemana. Mungkin kini mereka telah pergi. "Enggak sih, Nak. Tapi gua udah bilang assalamualaikum." Mendengar jawaban itu saya pun bingung harus berkomentar apa. Sejenak saya berpikir, iya, apa salahnya? Kan sudah mengucap salam. Tapi mungkin memang tetap dianggap tidak sopan. Ibaratnya kita main ke rumah orang lain, hanya mengucap salam, lalu pergi ke kamar mandi tanpa bilang permisi. Pastinya sangat tidak sopan. Tapi sudahlah. Semoga hal ini tidak terulang lagi dan bisa jadi pembelajaran kami ke depannya. Setelah sarapan dan memastikan perbekalan air yang cukup, kami mulai berkemas untuk melanjutkan perjalanan. Pendaki lain yang semalam bersama kami sudah lebih dulu melanjutkan pendakian mereka. "Oke, siap ya. Berdoa dulu. Semoga diselamatkan perjalanan kita di pendakian kali ini. Kita bisa kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Berdoa dimulai," ucap Fahmi memimpin doa pagi ini. "Amin," seru kami, seraya benar-benar memohon pelindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pun memulai kembali pendakian ini. Kali ini jalurnya sedikit berbeda. Kami tidak lagi melewati hutan belantara dengan pohon-pohon besar menjulang tinggi dan akar-akar yang saling berkait di ujungnya. Jalur yang kami lewati sekarang sedikit menurun, landai namun tidak lama menanjak kembali.
Tidak ada yang aneh dalam perjalanan kami pagi ini. Cuaca cerah, matahari bersinar dengan indahnya menebus celah-celah daun yang kini sudah tidak terlalu rapat. Ya, sepertinya kami telah lepas dari hutan rimba. Kini jalur yang kami lewati sudah terlihat normal, seperti jalur pendakian pada umumnya. Pendakian dari pos 3 ke pos 4 berjalan lancar, begitupun sampai pos 5. Sesekali kami menjumpai kelompok pendaki lain. Tidak banyak memang, tidak sesering seperti pendakian kami sebelumnya, yang setiap saat pasti saja berpapasan dengan pendaki lain. Bahkan bisa juga sampai terjadi kemacetan. Entah kenapa, kami baru bertemu dengan mereka selepas dari pos 3 ini. Sedangkan dari base camp sampai pos 3 tidak ada satupun pendaki lain yang kami temui, kecuali di tempat kami bermalam. Singkat cerita, ternyata jalur dari pos 3 sampai atas merupakan titik pertemuan dari beberapa jalur lain. Saya lupa pastinya jalur apa saja itu. Yang pasti para pendaki lain itu berasal dari sana. Pak Sakri yang semula dijadwalkan hanya akan menemani kami sampai pos 2, tentu saja tidak kami izinkan pulang. Mengingat kejadian-kejadian yang kami alami, kami sudah pasti membutuhkan beliau untuk menemani kami kembali sampai kami turun dari gunung ini. Tibalah kami di pos Bayangan, sebuah tanah datar yang tidak terlalu luas. Ada beberapa pohon dapat kita gunakan untuk bersandar. Pos Bayangan ini adalah pos sebelum kami benar-benar sampai di pos terakhir jalur ini, yaitu pos 5. Ketika kami sampai, ada beberapa pendaki lain yang juga sedang istirahat di sana. Seperti sudah saling mengerti ketika kami datang dan memberi salam. Mereka bergegas bersiap melanjutkan pendakian mereka. Mungkin mereka paham bahwa tempat ini terlalu sempit jika dihuni kami semua secara bersamaan. Jika dirasa cukup waktu mereka beristirahat, maka mereka akan memberikan kesempatan pada pendaki lain untuk bergantian. Kami langsung mengambil posisi masing-masing. Ada yang bersandar di pohon, ada yang bersandar di carrier tanpa melepaskannya. Seru, kami hampir kompak sambil meregangkan otot-otot punggung dan kaki yang pastinya sudah bekerja paling keras sejak awal pendakian ini. Makan-makan kecil pun kami keluarkan. Madu berbentuk stik agar mudah dihisap, dan sedikit coklat roti untuk mengganjal perut kami yang mulai keroncongan. Seandainya kami punya cukup waktu, ingin rasanya mengeluarkan nesting dan masak mie instan. Tapi sudahlah, pos 5 yang merupakan pos terakhir jalur ini sepertinya sudah tidak jauh lagi. Lagi pula hari sudah mulai sore, langit terlihat agak mendung, sepertinya akan turun hujan. Lebih baik bergegas agar kami segera sampai di atas sebelum hujan benar-benar turun. Setelah istirahat dirasa cukup, dan aku lupa meneguk sedikit air untuk melepas dahaga, kami melanjutkan perjalanan ini. Baru saja mulai perjalanan, Panji tiba-tiba saja tersungkur. Tapi kali ini bukan karena makhluk gaib atau sejenisnya. Sepertinya Panji memang kelelahan. "Hayati lelah bang," ucapnya seraya bangkit dari jatuhnya. Gelak tawa pecah seketika. Bukan karena kami tak simpati, tapi memang jatuhnya lucu sekali. Fahmi dan Bang Eps membantunya berdiri, karena bobot tubuh Panji yang besar membuat mereka harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk menariknya. Akhirnya, sekitar pukul 3 sore, kami sampai di pos terakhir. Kami akan kembali bermalam di sini untuk selanjutnya menaiki puncak esok hari. Sudah ada 2 tenda di sana. Tenda pendaki lain yang pastinya sudah lebih dulu sampai di tempat ini. Tidak pakai istirahat, kami langsung berbagi tugas. Ada yang mendirikan tenda, ada yang menyiapkan bahan makanan untuk kami makan sore ini. Setelah tenda terpasang, nesting dikeluarkan, bahan masakan disiapkan. Kami pun mulai masak.
Sayur sop yang sudah dibersihkan dari rumah dibungkus rapi dengan plastik pembungkus sehingga masih sangat segar ketika dimasak untuk kami makan. Telur balado, ikan asin, dan bakwan menjadi hidangan kami sore ini. Lezat, apalagi dinikmati di ketinggian setelah aktivitas yang sangat menguras tenaga. Kalau ada yang tanya, kenapa tidak ada mie instan? Tentu saja ada, tapi itu pilihan terakhir jika kami kehabisan bahan makanan dan hanya memiliki sedikit waktu untuk memasak. Kadang kami berprinsip, pemenuhan gizi saat pendakian itu jauh lebih penting. Walaupun makan mie instan hangat di ketinggian yang dingin itu tentu sangat nikmat. Saya, Widi, dan Bang Eps kebagian masak sore ini. Yang lain menggunakan waktu istirahat sambil menikmati indahnya pemandangan dari atas sini. Fahmi dan Usep berfoto-foto di gua yang berada di jauh dari tenda kami. Pak Sakri tentu saja sedang menikmati my time dengan bersandar sambil ditemani rokok favoritnya. Tidak terasa waktu menunjukkan pukul 5 sore. Makanan pun sudah terhidang dan siap disantap. Seperti biasa, dalam hitungan menit, makanan sudah raib tak tersisa. Tangan-tangan lapar, bagai anakonda bergerak cepat. Siapa memangsa musuhnya, langsung masuk ke dalam perut mereka. Alhamdulillah, kenyang, kata yang pastinya terucap dari mulut kami semua. Momen makan bersama ini merupakan salah satu saat yang paling nikmat ketika kita melakukan pendakian. Sesi makan-makan pun usai. Kini waktunya kami bersiap untuk melaksanakan sholat maghrib. Cuaca yang semula mendung kini tampak kembali normal. Langit mulai merah, matahari hampir kembali ke paraduannya. Sambil menunggu waktu maghrib tiba, Fahmi menunjukkan hasil foto-foto yang diambilnya bersama Usep tadi. Tidak ada yang nampak aneh di awal. Sampai suatu saat foto yang sedikit mencuri perhatian kami. Dalam foto terlihat seperti wanita berambut panjang, namun samar-samar dan wajahnya pun tidak kelihatan. Padahal foto itu diambil Fahmi di dalam goa yang tentu saja tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak mau memperpanjang situasi mengingat kami masih berada di gunung ini. Akhirnya kami memutuskan untuk mengabadikan foto itu. Waktu maghrib pun tiba, kami masuk ke tenda bersiap-siap menunaikan sholat. Usai menunaikan sholat maghrib sambil menunggu waktu isya, kami membuat kopi dan teh untuk menghangatkan tubuh kami dari dinginnya malam yang mulai menusuk-nusuk sampai ke tulang. Setelah menunaikan sholat isya dan membersihkan diri dari sisa-sisa keringat hari ini, kami mencoba menikmati indahnya malam ini. Langit mulai gelap. Binatang mulai menampakkan kecantikannya. Namun keindahan itu tidak bisa lama kami nikmati. Angin dingin yang hembus jaket tebal kami memaksa kami untuk segera mencari kehangatan di dalam tenda. Widi tiba-tiba saja berbisik, "Mpok, kayaknya gua dapet dah," ucapnya. "Hah? Serius? Coba cek," jawabku. Kami bergegas ke dalam tenda. "Bener, Mpok." Dek, hati ini mencelos seketika melihat wajah Widi. Hatinya pasti kacau karena artinya ia tidak dapat ikut mendaki puncak besok hari. Padahal ia sudah sejauh ini. "Ya udah, nggak apa-apa. Bawa pembalut kan?" tanyaku. Widi mengangguk lesu. Terlihat kecewa dan panik terpancar dari wajahnya. Perbincangan kami sepertinya terdengar sampai tenda sebelah. Terdengar riuh mereka berkata, "Hah? Widi dapet? Terus bagaimana?" Entahlah, selain Widi tidak bisa ikut mendaki puncak, bagaimana yang mereka maksud pasti tentang bungkusan putih berisi kemenyan yang diberikan si Mbah sesaat sebelum kami mendaki gunung ini. Dengan Widi mendapatkan haid dan pertamanya di atas sini, itu artinya kami harus melakukan ritual bakar kemenyan yang diperintahkan si Mbah sebelum kami membeli turun ke bawah.
Namun tentu saja hati kami tidak semudah itu menerimanya, karena kami semua tahu perbuatan itu bertentangan dengan tauhid. Kini kami dihadapkan pada pilihan, apakah kami harus membakarnya dan melakukan ritual tersebut, atau ada cara lain agar kami tetap selamat saat kembali turun dari gunung ini. Hari berganti, kini saat kami tunggu-tunggu tiba pukul 5.30 pagi. Selesai menunaikan sholat subuh, kami bersiap untuk mendaki puncak gunung ini. Menurut informasi, kurang lebih 1,5 jam kami akan tiba di atas. Itu artinya sekitar jam 7 pagi. Sengaja kami tidak mendaki lebih awal karena tidak mengejar sunrise pada pendakian kali ini. Mungkin karena tubuh yang terlalu lelah dan kejadian-kejadian yang cukup memecah konsentrasi kami, sehingga kami memutuskan mendaki dengan lebih santai. Setelah bersiap dan membawa perbekalan air yang cukup, saya, Fahmi, Panji, dan Bang Eps, Asep dan Usep memulai pendakian ini. Hanya Widi yang terpaksa harus tinggal di tenda, walau dengan berat hati, tapi tidak ada jalan lain. Widi harus ikhlas menerimanya. Untunglah dia tidak sendiri, ada Pak Sakri yang menemani. Pendakian dimulai dengan jalur yang kini nyaris tanpa pepohonan. Batu-batu besar menemani kami di awal pendakian puncak pagi ini. Kami masih bisa dengan lincah mendaki karena batu itu mudah pijakan kami. Namun tidak berlangsung lama, jalur berubah menjadi hamparan pasir, batu yang nyaris sulit dijadikan pijakan. Apalagi dengan kemiringan hampir 45 derajat. 2 langkah naik, 1 langkah kami merosot turun. Mirip jalur di Mahameru. Sekali lagi kami harus menghindar dari bebatuan yang berjatuhan dari atas. Dari perkiraan jam 7 pagi kami sampai, ternyata jam 8.30. Kami baru tiba. 3 jam total perjalanan kami sampai atas. Maklumlah, lagi-lagi karena kami ini pendaki amatir. Akhirnya kaki kami menapak di ujung jalur pendakian puncak ini. Sorak-sorai dan teriakan syukur kami menggema seketika di atas puncak gunung tertinggi Jawa Tengah ini. Alhamdulillah, ya Allah, puncak, teriak kami seraya melakukan sujud syukur atas nikmat yang luar biasa ini. Tidak ada yang lebih nikmat bagi seorang pendaki selain dapat meraih puncak dalam keadaan sehat dan selamat. Puncak memang bukan segalanya, tapi meraih puncak sudah pasti menjadi tujuan utama para pendaki seperti kami. Rasa lelah hilang seketika. Semua halang rintang yang kami hadapi selama pendakian ini terbayar sudah oleh pemandangan yang terhampar indah di hadapan mata kami. Setelah mengatur nafas sejenak, kami langsung berfoto untuk mengabadikan keindahan alam. Dari ketinggian ini, sekarang awan bukan hanya ada di atas kami, tapi juga di bawah pandangan kami. Salah satu hikmah mendaki puncak adalah kita dapat melihat betapa luas bumi ini, betapa agungnya kekuasaan Tuhan. Kita manusia hanya buih kecil yang bukan apa-apa. Tidak ada yang patut kita sombongkan. Puncak yang kami daki ini sebenarnya bukanlah puncak utama gunung ini, melainkan masih ada satu puncak lagi yang dapat kami jangkau dengan menyusuri pinggir kawah ini. Walau demikian, kami tetap bersyukur sudah sampai sejauh ini. Kami sebenarnya bisa saja melanjutkan ke puncak utama. Namun, mengingat hari sudah siang dan teman kami Widi menunggu di bawah, kami memutuskan cukup sampai di sini. Setelah kurang lebih 1 jam kami berada di sini, kini kami harus segera turun karena asap belerang dari kawah gunung ini sewaktu-waktu dapat meracuni kami. Dengan tenaga yang tersisa, kaki ini mulai melangkah turun. Tak lebih mudah dari perjalanan naik tadi. Kami harus kembali menghadap hamparan pasir berbatu yang kini dapat membuat kami tergelincir jika tidak hati-hati. Kami memilih berseluncur di awal langkah menuju puncak gunung ini. Lalu
Dilanjutkan dengan melangkah perlahan. Sakit pada kaki tak bisa dihindarkan lagi karena kami harus menahan bobot tubuh kami di setiap langkah yang kami ambil agar tidak merosot terlalu jauh. Perlahan namun pasti kami akhirnya tiba di pos 5, tempat kami mendirikan tenda. Alhamdulillah, ucap kami seraya berjalan dengan tubuh yang tengah gontai, kehabisan tenaga. Teriaknya matahari membuat lelah kami berlipat ganda, namun tak membuat kami hilang semangat. Waktu menunjukkan pukul 11 siang. Tentu saja perut kami sudah keroncongan. Udahlah, ada Widi yang sudah siap menyambut kami dengan hidangan makanan siang. "Hai guys, gimana? Seru Widi antusias menyambut kedatangan kami. Dari suaranya saya tahu bahwa dirinya pun berharap jadi bagian dari pendakian puncak tadi. Ayo, istirahat dulu," sambungnya seraya mempersilahkan kami duduk di bawah flyseat di depan tenda. Setelah mengambil nafas, sedikit merebahkan diri dan meluruskan kaki, melepas dan alas kaki. Seakan kini penuh duri, dan setelah membersihkan sisa-sisa kotoran yang menempel, kami langsung menyantap hidangan makanan siang yang sudah memanggil-manggil sejak tadi. Telur dadar, bakwan, dan mie goreng menu makan siang kami hari ini. Sambil makan, Widi bercerita bahwa sepeninggal kami tadi ada pendaki lain yang datang dan mengira Widi adalah tukang bakwan. Dengan sedikit kesal, dia berkata, "Iya, masa gua dikira tukang bakwan? Gara-gara pas mereka sampai, gua lagi goreng bakwan. Udah langsung pada bilang, enak nih, beli-beli gitu," ucapnya. Lucu. Mungkin karena Widi bersama Pak Sakri, makanya disangka mereka Widi adalah penduduk asli desa ini. Sudah tidak bisa ikut naik ke puncak, disangka jualan bakwan. Singkat cerita, sambil menikmati makan siang, kami saling bercerita tentang pengalaman di atas puncak tadi. Kami tidak terlalu gamblang menceritakannya, karena Widi pasti iri mendengarnya. Biarlah nanti kami ceritakan semua setelah turun dari sini. Selesai makan, kami segera berkemas. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang, tapi kini cuaca tidak terlalu panas. Akan turun hujan sepertinya. Tenda dilipat, nesting dikemas, sepatu kembali dipakai. Semua telah siap. Kini saatnya kami turun dari gunung ini, menapaki jalur yang sama yang kami lalui ketika awal pendakian ini. Namun sebelum turun, kami kembali teringat tentang kemenyan itu. Bisik-bisik di antara kami dan lewat pandangan mata yang seolah saling bertanya, bagaimana nasib kemenyan itu? Bagaimana? Tanyaku pelan. Fahmi menoleh ke yang lain. Panji kembali menoleh ke Pak Sakri. Syukurlah Pak Sakri seolah mengerti gelagat kami, bahwa kami berat melakukannya. Ya udah, kalian sholat kan? Di rumah sholat juga kan? Tanyanya. Iya Pak, sholat dong Pak. Insya Allah, jawab kami bangga. Ya udah sini, saya pegang saja kemenyannya. Gak usah dibakar, berdoa saja, memohon perlindungan Allah supaya sehat selamat sampai di rumah. Amin. Lega rasanya mendengar perkataan Pak Sakri tersebut. Akhirnya kami tidak perlu melakukan ritual yang bertentangan dengan ajaran agama kami. Kini kemenyan itu sudah berpindah tangan dari tangan kami ke tangan Pak Sakri. Akhirnya di bawah redupnya sinar matahari, kami mulai perjalanan turun. Kami berjalan satu persatu. Usep, Asep kembali di depan, disambung Widi, saya, Fahmi, Bang Eps, Panji dan Pak Sakri sebagai sweeper. Awal perjalanan dari pos 5 ternyata tidak berjalan lancar. Kaki saya sedikit cedera akibat turun dari puncak tadi. Sepatu jebol mengakibatkan hampir keseluruhan jari kaki saya berdenyut hebat. Sakit sekali. Rasanya seketika dipakai berjalan dan bersentuhan dengan ujung sepatu. Untunglah saya bersama suami di pendakian ini. Fahmi harus rela bersabar menunggu saya yang berjalan amat perlahan.
sedangkan yang lain sudah lebih dulu menunggu di depan. "Gak apa-apa, jalan duluan aja," seru kami. Saya masih berusaha berjalan sambil menahan sakit. Namun, karena ujung-ujung jari ini sepertinya bengkak, maka akhirnya saya memutuskan untuk melepas sepatu dan menggantinya dengan sendal. Usai memakai sendal dengan tetap mengenakan kaos kaki, kini saya bisa kembali berjalan dengan lancar. Kini posisi saya di depan, paling depan, diikuti oleh Widi, Usep, Asep, Panji, Bang Eps, Fahmi, dan Pak Sakri. Setelah berlari, saya menuruni jalur ini dengan cepat. Bahkan cukup cepat untuk membuat mereka di belakang berlari sampai ngos-ngosan. "Stop! Jangan cepet-cepet napa nak? Ngacir baik," seru Panji. "Tahu nih, mentang-mentang kaki udah kagak sakit," sambung Bang Eps. Baiklah, saya menghentikan langkah. Tapi dengan saya ngebut tadi, itu membuat kami tidak terasa sudah sampai di pos 3. Waktu masih sore, langit belum gelap. Kami sepertinya bisa sampai base camp sebelum jam 8 malam. Setelah istirahat sejenak, kami melanjutkan perjalanan kembali. Kini perlahan dari pos 3 menuju pos 2. Itu artinya kami telah kembali memasuki hutan belantara. Pohon-pohon besar itu kini seolah menyambut kedatangan kami kembali. Jalur yang semula normal kini mulai dipenuhi semak belukar. Langit mulai tertutup rimbunan pohonan. Waktu menunjukkan 4 sore, namun lebih gelap dari biasanya. Kami harus bergegas agar bisa sampai bawah sebelum larut malam. Hari mulai gelap. Cahaya matahari kini berganti dengan keremangan cahaya dari headlamp yang kami pakai. Entah sekarang jam berapa, sepertinya hampir jam 7 malam. Kami belum juga sampai di pos 2. Jalur terasa sangat panjang. Sejak langit mulai gelap, kami berjalan hampir tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, kecuali kata break dan lanjut. Malam cukup hening, kegelapan kian pekat karena cahaya bulan tertutup rimbunan pohon. Namun, keheningan malam itu tiba-tiba saja terpecahkan oleh suara Pak Sakri. "Pergi sana, jangan ikut-ikut," serunya. Mendengar itu, saya hanya saling pandang dan berbisik kecil dengan Widi dan Fahmi yang kebetulan berada di depan dan belakang saya. "Ada apa?" bisikku. Widi dan Fahmi hanya menggeleng. "Pergi, saya nggak takut. Jangan ganggu-ganggu," ucap Pak Sakri lagi. Kini sedikit berteriak. Sikap Pak Sakri ini membuat saya sedikit panik. Ada apa lagi ini? Pak Sakri berbicara dengan entah siapa. Apakah kami akan kembali diganggu oleh mereka yang tak terlihat? Entahlah, saya tak ingin memikirkannya. Ini bukan kali pertama kami diganggu makhluk gaib di pendakian kali ini. Namun, tetap saja tidak lantas menjadikan kami berani menghadapi mereka. Akhirnya, kami memilih diam tanpa banyak bertanya. Berjalan sambil menunduk kepala sepertinya hal yang tepat untuk kami lakukan. Jam 7 malam, kami tiba di pos 2. Masih dengan sedikit bicara, kami beristirahat sejenak, meneguk air minum dan makan beberapa makanan ringan untuk mengganjal perut yang mulai keroncongan. "Jangan lihat ke belakang," ucap Panji tiba-tiba kepada saya dan Fahmi yang duduk tepat di hadapannya. "Kenapa, Ji?" bisikku penasaran. "Kunti, nak," jelasnya. "Innalillahi, lagi-lagi si Kunti. Entah laki-laki atau perempuan, saya tidak mau mengetahuinya lebih dalam. Cukup tahu saja, sekilas bayangan-bayangan gelap memang seperti memberi tanda bahwa mereka mengamati kami dari jarak yang cukup dekat. Saya mencoba menenggelamkan diri di bahu suami agar tidak melihat mereka yang sedang kami bicarakan. Hutan ini benar pemandangan lain selain suasana mistis dan kegelapan. Kini malam kian terasa mencekam dengan kembali terjadinya kejadian-kejadian aneh barusan. Pak Sakri yang berbicara sendiri dan munculnya kuntilanak di pos 2 ini. Kini kami sadar perjalanan kami ke depan sudah pasti tidak sendiri lagi. Ada mereka yang tidak terlihat
akan mengawasi dan menemani kami di sepanjang perjalanan turun malam ini. Entah makhluk apa lagi yang akan kami hadapi di depan. Kami hanya mampu berdoa dalam hati agar Allah menjaga kami dari kemisteriusan malam ini. Kuntilanak itu sepertinya terus mengamati kami, namun seperti tidak ingin ambil pusing. Kami tidak menghiraukannya. Biarkanlah selama makhluk itu diam saja. Kami sepertinya tidak perlu khawatir. Kurang dari 10 menit kami berada di pos ini. Pak Sakri meminta kami bergegas karena perjalanan masih jauh. Kembali menambaki jalur, masih dengan posisi yang sama. Asep, Usep, saya, Fahmi, Bang Eps, dan Panji, serta Pak Sakri berada di posisi paling belakang. Tak berapa lama, Pak Sakri lagi-lagi bicara sendiri. Kali ini saya melihat kepanikan di wajahnya. "Sana, tuh, ambil tuh, saya nggak butuh," ucap Pak Sakri seraya melemparkan sesuatu. Kini saya tidak ingin banyak bertanya. Pura-pura tidak tahu sepertinya tindakan paling bijak saat ini. "Nggak usah ikut-ikut, tuh ambil sana, saya nggak butuh," serunya lagi. Pak Sakri terlihat marah pada seorang, namun lagi-lagi entah siapa. Walau terlihat marah, raut khawatir tak terelakkan dari wajahnya. "Ambil tuh kemenyan begitu doang aja," tambahnya sambil kembali melemparkan sesuatu. Kami tidak bertanya, namun sepertinya Pak Sakri paham bahwa kami ingin tahu ada apa sebenarnya. Kenapa dari sebelum pos 2 sampai kami melewatinya, Pak Sakri seringkali seperti ini. "Itu ngikutin, gara-gara kemenyan saja saya bawa pulang," jelasnya. Emang makhluk apa yang dimaksud Pak Sakri yang mengikuti kami saat ini? Ya, yang pasti setelah mendengar itu, kini doa-doa tak putus dari mulut kami. Tak berapa lama setelah Pak Sakri reda dari amarah dan lemparan kemenyan itu, kini Pak Sakri kembali disibukkan oleh makhluk lain. Saya pindah ke depan. Ucapnya tiba-tiba spontan, raut wajah panik terlihat dari wajah Panji dan Bang Eps. Karena artinya sekarang merekalah yang berada di posisi paling belakang. Ada anak kecil di atas tas Widi. "Ada anak kecil di atas tas Widi," bisik Panji sedikit tercengang. Saya berjalan tepat di belakang Widi, tapi saya tidak melihat siapa-siapa di sana. Entahlah, kini saya sendiri bingung. Perasaan seperti apa yang saya rasakan? Panik mungkin, tapi selama makhluk itu tak terlihat, saya sepertinya masih cukup tenang. Pak Sakri berlalu ke depan dengan membawa sepotong pohon kecil yang digunakan untuk menopang sekaligus membuka jalan, karena memang jalur ini sangat penuh dengan semak belukar. Perpindahan posisi Pak Sakri bertujuan untuk menjaga agar suatu hal tidak terjadi pada Widi yang kini sedang dalam keadaan haid, yang memang sangat disukai oleh para makhluk gaib. Kami berjalan kini tanpa bicara sedikit pun, kecuali ada yang benar-benar penting. Bayang-bayang sosok anak kecil yang berada di tas Widi tidak saya hiraukan lagi. Gelapnya malam ini membuat keadaan kiam mencekam. Jalur yang kami lalui masih sama, jalan setapak yang kanan kirinya penuh pepohonan dan semak belukar. Di tengah keheningan, tiba-tiba saya mendengar suara gemersik dari semak-semak. Ternyata benar ada suara di sana. Makhluk kerdil mirip Smeagol di film Lord of the Ring melompat-lompat di samping kami. Ia asik melompat ke kanan dan ke kiri, bermain-main di semak-semak yang seolah menjadi area bermain baginya. "Makhluk apa lagi ini?" gumamku dalam hati. Kini mataku tak sanggup lagi melihat ke depan, hanya menunduk dan melihat langkah kaki ini saja yang bisa saya lakukan. Namun, mata manusia biasa ini tetap saja dapat melihat makhluk kerdil itu. Sesekali makhluk itu berhenti tepat di pinggir jalur yang pastinya akan kami lewati. Mata ini terpejam seketika sosok kerdil itu terlihat mematung menunggu kedatangan kami. Doa tak putus dari mulut ini, seraya mohon keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran saya berkecamuk.
Bagaimana kalau makhluk kerdil itu tiba-tiba saja melompat pada kami atau menarik lengan ini ketika melintas di hadapannya? Jarak saya dengan makhluk kerdil tersebut tidak lebih dari 1 jengkal. Saya melewatinya. Syukurlah tidak terjadi apa-apa. Makhluk itu tetap terdiam di sana dan kembali melompat di semak-semak. Seperti tidak mau pergi, makhluk kerdil itu terus membuntuti kami hingga pada suatu titik kami berhenti. Sebuah suara mengagetkan kami, terdengar sangat jelas, dekat sekali kepada ada di hadapan kami. Kami menengadah mencari sumber suara itu, namun hanya kekosongan yang kami dapat. Bisik-bisik di antara kami, suara apa itu? Usep mendengarnya seperti suara domba, namun terdengar juga seperti suara ringkik kuda. Terdengar saya berdiri mengira itu tawa kuntilanak. Sejenak kami saling berpandang. Kami tahu kami memiliki pertanyaan yang sama. Makhluk apa lagi yang kami hadapi sekarang? Manusia kerdil yang tadi mengikuti kami sudah tidak ada lagi. Kini kami dihadapkan oleh makhluk gaib yang lainnya. Tak sadar kami terpaku cukup lama. Usep menyadarkan kami dengan teriakannya memberitahu di depan kami ada pos 1. Guys, di depan pos 1. Mendengar itu kami bergegas sambil tetap membawa selimut pertanyaan dalam hati tentang apa yang terjadi di sini. Namun tahan, kami masih di sini. Tunggu sampai kami menjauh dari tempat ini. Tanah lapang yang tidak begitu luas terhampar samar di hadapan kami. Lagi-lagi, karena gelapnya malam, semua tak terlihat dengan jelas. Duduk dan menunduk sambil sedikit mengatur nafas, kami beristirahat dengan sedikit rasa was-was. Syukurlah ini pos 1. Itu artinya tidak lama lagi kami akan sampai. Kita lewat jalur lain aja. Jangan lewat jalur yang pas naik. Bahaya kalau udah malam gini. Takut licin, habis hujan, ucap Pak Sakri. Memang ketika naik kemarin kami menyeberangi sebuah sungai kecil penuh batu berlumut. Jelas menandakan jarang sekali orang yang melintas. Kami tak tahu apa-apa, langsung mengiyakan. Yang penting kami selamat. Perjalanan dilanjutkan. Jalur yang kami lewati kini memiliki pohonan yang lebih kecil namun tetap menjulang tinggi. Jalannya cukup besar, tidak setapak lagi seperti jalur-jalur sebelumnya. Letak pepohonannya tidak begitu rapat, cukup berjarak antara satu dan lainnya. Waktu menunjukkan pukul 8 malam, masih cukup sore sebenarnya, namun tidak berlaku di tempat seperti ini. Tetap sepi dan mencekam. Sedikit rasa lega terasa di hati kami ketika kami mendengar suara musik dari kejauhan. Samar-samar, namun pasti kami semua mendengarnya. Lah, ada suara dangdutan. Berarti kita sudah di bawah ya. Udah dekat ke desa kali. Ada apa? Apa ada hajatan? Tanyaku. Entah apa yang ada di pikiran saya sampai bisa menyimpulkan seperti itu. Yang lain pun seperti mengaminkannya. Iya, di bawah udah desa kali ya. Makanya kedengeran sampai sini. Jawab yang lain. Berarti sebentar lagi kita sampai dong. Alhamdulillah, suara kami terdengar sumringah. Itu artinya kami akan segera lepas dari cengkraman jalur ini. Namun tidak dengan Pak Sakri yang sejak tadi hanya terdiam mendengarkan kami. 3 jam sudah kami berjalan tanpa beristirahat. Kini waktu menunjukkan pukul 10 malam. Terlepas 2 jam sudah sejak kami mendengar suara musik tadi. Namun tidak ada tanda-tanda sedikit pun kami akan sampai di sebuah desa. Perkebunan milik warga. Kami justru seperti kembali masuk hutan. Pohon-pohon tinggi kembali menyapa. Kali ini dengan semak belukar yang tingginya melebihi kepala kami. Rasanya lelah kian melipat. Tak ada tempat untuk beristirahat. Kaki ini sangat lelah. Fahmi, Panji mulai merasakan sakit pada kakinya. Untunglah saya tidak. Kaki ini masih bisa berjalan dengan baik. Kami harus sedikit melambat langkah kami. Namun Pak Sakri meminta kami untuk bergegas karena hari sudah semakin larut.
Headlamp hanya beberapa yang menyala, makin memperlambat langkah kami. Saya harus menuntun Fahmi yang kakinya kian terasa sakit. Begitu juga dengan Bang Eps yang kini harus menuntun Panji. Semak-semak ini sempat membingungkan. Jalur ini terlihat dengan jelas. Untunglah Pak Sukri sepertinya sudah hafal dengan jalur ini. "Putar balik," seru Pak Sukri. Oh tidak, ternyata Pak Sakri pun tidak begitu mengenal jalur ini. Pikir saya, kurang ajar, orang bisa sasarin, ucap Pak Sakri kesal. Harusnya lewat sini, kurang ajar itu setan, gerutunya. Ya, ternyata makhluk-makhluk gaib tersebut belum puas menggoda kami. Jalur yang tadinya satu ini menjadi dua, dan kami mengambil jalur yang salah. Untunglah Pak Sakri segera menyadarinya. Kami kembali masuk hutan, kembali menapaki jalan setapak. Tiba-tiba Asep dan Usep menghentikan langkahnya. Hampir saja kami bertabrakan karena saya tidak melihat mereka berhenti. Maklum, sepanjang perjalanan, sejak kejadian-kejadian tadi, saya tidak berani melihat ke depan, hanya berani menunduk kepala dan sesekali menengok ke belakang untuk membantu Fahmi berjalan. "Ada apa? Kok berhenti?" tanya Panji dan Bang Eps bersamaan. "Gak tahu," jawabku. "Sep, ada apa?" tanyaku kini pada Usep. Asep dan Widi hanya menggeleng sambil melemparkan pandangan ke arah Pak Sakri. Pak Sakri terlihat mendatangi sebuah pohon, bukan pohon besar, hanya pohon berukuran sedang yang dikelilingi semak belukar dan tumbuhan lain di sekelilingnya. Sama layaknya pohon lain di hutan ini. "Kulo nuwun, kulo badhe izin. Niki kulo damel sekeluarga kulo saking Jakarta. Tolong izinkan lewat. Sampeyan mboten napa-napa kok. Sampeyan mboten enten maksud napa-napa. Sampeyan tensih dolanan. Tolong mboten diganggu. Permisi, kami ini cuma numpang lewat. Tolong jangan diganggu. Ini semua masih keluarga dari Jakarta. Mereka kesini gak ada maksud apa-apa, cuma sedang main saja. Tolong diizinkan lewat, jangan diganggu," ucap Pak Sakri pada pohon itu. Kami hanya tertegun melihatnya. Saya pribadi ini kali pertama menyaksikan kejadian seperti itu. Seseorang berbicara kepada sebuah pohon, hal yang sangat aneh untuk kami. Pembicaraan berlangsung cukup lama. Sepertinya sang penghuni tidak dengan mudahnya mengizinkan kami keluar dari hutan ini. Setelah kurang lebih 10 menit dan dalam ketegangan ini kami pergunakan juga sebagai waktu untuk kami mengatur nafas. Akhirnya Pak Sakri meminta kami melanjutkan perjalanan. Sepertinya sang penunggu pohon telah mengizinkan kami untuk pergi dari sini. Dengan kembali mengatur nafas, kami bergegas kembali menapaki jalur ini. Dalam hati, ingin sekali menoleh ke arah pohon yang diajak bicara tadi. Namun, hati ini tak seberani keinginan. Lebih baik menunduk saja dan segera berlaru dari tempat ini. Sejak kejadian barusan, kini perjalanan kami berlangsung normal. Semua lancar tanpa hambatan. Jalur terlihat jelas dan tidak butuh waktu berjam-jam kami sudah sampai di perkebunan milik warga. Kami ambruk, duduk sambil mengucap syukur. "Alhamdulillah ya Allah, akhirnya," teriak kami seraya melabuhkan tubuh ini di sisi lahan sempit di pinggir kebun ini. Sampainya kami di sini, seperti kami baru kembali ke kehidupan nyata, seperti kembali menemukan peradaban manusia, di mana sepanjang malam tadi kami seperti berputar-putar entah di mana. Cukup lama kami terdiam, terduduk di perkebunan warga milik warga. Tenaga kami sungguh terkuras habis. Kini waktu menunjukkan pukul 1 pagi. Itu artinya 5 jam perjalanan turun kami dari pos 1. Padahal hanya butuh waktu 1-2 jam perjalanan normal. Kami meluruskan kaki-kaki ini sambil bertumpu di carrier yang masing-masing sambil sedikit bercanda membicarakan tentang kejadian malam ini. Namun tak banyak yang kami alami, yang kami utarakan, karena kami sadar kami masih di sini, dekat dengan tempat mereka berdiam diri. Akhirnya
Dengan tenaga yang tersisa, kami kembali melanjutkan perjalanan. Rumah Pak Sakri yang menjadi tujuan akhir kami masih berjarak cukup jauh dari sini. Kami masih harus melewati sawah dan kebun karet milik warga. Panji dan Fahmi yang sudah sangat kelelahan serta sakit di kakinya yang kian menjadi sempat tidak mau berjalan lagi. Namun kami tidak mungkin bermalam di sini. Dengan sedikit memaksa, akhirnya mereka mau berjalan kembali. Panji dan Fahmi dipapah oleh Bang Ep serta Asep dan Usep, dibantu oleh Pak Sakri yang kini membawa carrier Panji. Pukul 1.30 pagi, setelah melewati gang-gang sempit, akhirnya kami sampai di rumah Pak Sakri. Leganya rasanya, senyum sumringah terpancar dari wajah kami. Ya Allah, rasanya seperti menemukan mata air di tengah gurun pasir. Kini kami bisa membersihkan diri, lalu istirahat dan tidur nyenyak. Epilog. Keesokan paginya, pagi-pagi sekali kami sudah dijemput oleh mobil pick up yang akan membawa kami ke tempat pemandian air panas Goci, di mana lewat jalur inilah seharusnya kami mendekati kemarin. Setelah berbincang-bincang dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Sakri dan keluarga yang sudah banyak berjasa menolong kami di pendakian kali ini, kami pamit. Tidak lupa kami mengabadikan pertemuan kami dengan Pak Sakri dan keluarga, karena bersama beliaulah kami memiliki momen mendaki gunung yang luar biasa. Setelah berpamitan, sekitar jam 7 pagi kami berangkat. Sesampainya di tempat pemandian, kami langsung memilih tempat untuk kami menenangkan diri di air hangat, mengeluarkan otot-otot tegang yang menghilang rasa lelah. Usai berendam, kami memejamkan perut dan menyantap sate ayam dan sate kambing muda di sebuah rumah makan sederhana. Disinilah kami sedikit bercerita, mengulang kisah-kisah di atas gunung sana. Sambil bercerita, kami pun mengambil beberapa gambar di tempat ini. Usai berfoto-foto, kami teringat foto aneh yang tertangkap oleh Fahmi ketika di goa. Kami ingin memastikan sekali lagi sosok apakah yang ada dalam foto tersebut. Namun berkali-kali kami mencarinya, foto itu sudah tidak ada, hilang dengan sendirinya. Mengetahui itu, kami hanya saling pandang tanpa memperpanjang pembicaraan. Usai memanjakan diri, kita tiba. Saatnya kami kembali rumah masing-masing. F yang kemarin mengantar kami kini sudah kembali terparkir di sini untuk mengantar kami pulang. Itulah sekelumit kisah kami. Gunung Slamet via jalur Dukuh Liwung memberikan kesan tersendiri pada pendakian kami kali ini. Semoga apa yang terjadi pada kami dapat dijadikan pembelajaran dan ada hikmah yang bisa diambil. Kurang lebihnya, saya sebagai penulis dan mewakili rekan-rekan saya, mohon maaf dan terima kasih sudah membaca kisah ini. Autor Nina Fitriana.